wisata. Tetapi untuk silaturahmi halal bihalal antar keluarga, ke antar kampung, ke antar tetangga, ke antar yang lain-lain ini akan terus ada. Kita juga menyadari bahwa ketika pandemi COVID ini terus meningkat, terus selalu katakan ada yang tertular dan lain sebagainya. Ini terus harus selalu mengingatkan. Kegiatan operasi ketupat kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka yang harus kita pikirkan adalah rasa kemanusiaan. Jadi para anggota di lapangan juga melihat bahwa ada perlawanan, ada pembangkangan-pembangkangan, ada tindakan-tindakan yang melawan hukum, ada tindakan atau perilaku yang tidak senonoh. Kita harus tetap sabar. Yang kedua, tunjukkan bahwa kita lebih dewasa, kita lebih bijaksana. Ini kegiatan kemanusiaan yang menurut saya sangat luar biasa, yang harus kita sikapi dengan baik. Jadi rekan-rekan sekalian juga harus memikirkan bagaimana kita tidak tertular dan kita tidak menularkan. Kita tetap bisa menjaga, mengatur, melayani, memberi informasi. Karena efek dari pandemi COVID ini begitu besar. Kita sekarang melihat bahwa kegiatan distribusi logistik juga harus kita dukung. Yang kedua, kita harus juga berupaya menyadarkan. Jangan juga memaksakan atau melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik baru. Karena menurut saya nih, kita semua harus peka peduli. Nah, para kasat lantas atau anggota lalu lintas yang senior, para pamatwil, bisa menyelenggarakan model Zoom ini kepada rekan-rekannya yang lain. Cara ini bisa kita lakukan untuk terus komunikasi. Cara-cara ini bisa saudara lakukan sendiri, bisa saudara buat untuk saling sharing pengetahuan. Mungkin ada grup, boleh, dan lain sebagainya. Namun kemudian kita juga perlu ada komunikasi karena kita ini makhluk sosial, tentu harus ada komunikasi dari kelompok-kelompok kita, orang-orang yang sepaham dan kita memiliki pengetahuan yang sama. Nah, ini kita juga pada saat Hari Raya Idul Fitri banyak pendapat, banyak juga orang yang merasa benar. Ini juga ujung-ujungnya ke polisi. Ini juga nanti di lalu lintas. Saya kemarin berputar-putar di beberapa daerah, di wilayah, di kota, banyak yang tidak menggunakan masker. Banyak yang serampangan, sembarangan, bahkan ada yang ya boleh dikatakan seolah-olah ini mereka menantang, alah gitu-gitu aja. Kita tidak boleh menyepelekan karena ini hal yang serius. Kita juga tidak tahu masalah sampai kapan, tetapi yang paling penting polisi bisa menjaga keteraturan sosial. Polisi tetap didukung, saya lihat rekan-rekan sekalian di lapangan juga sudah bekerja dengan baik, dengan penuh semangat. Nah, namun demikian, kita tetap harus waspada. Ada beberapa hal yang harus kita juga terapkan pada saat arus balik. Ini kita juga penyekatan-penyekatan, pemantauan-pemantauan untuk mengatur, menata ini juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan tentu humanis, karena ini kegiatan-kegiatan ini adalah bukan sekedar menyalahkan atau mencari kesalahan, tetapi ini kegiatan yang kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, kita juga jangan sampai terlihat bahwa arus balik nanti yang ke Jakarta ternyata sampai penuh. Nah, ini kan juga menunjukkan ternyata yang bocor banyak sekali. Kita harus berpikir sekat di awal, sekat di daerah-daerah mana. Silahkan tunjukkan dan sosialisasikan bahwa kita tetap harus peduli. Karena permasalahan ini penyebarannya adalah melalui pergerakan, melalui traveling, melalui transportasi.
Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian kita juga perlu mengingatkan bahwa ketika jalanan Apa betul sakit deh, ngapunten ya. Tanggapnya kudu sakit ya. Pakai punten ketika ya. jalanan kosong ini, maka akan ada stimuli atau dorongan untuk melampaui batas kecepatan maksimal. Orang ketika ngebut, maka dampaknya juga sangat luar biasa, yaitu dengan adanya fatalitas korban kecelakaan. Nah, disinilah saya kira para kasat lantas, para anggota di lapangan juga memikirkan untuk keselamatan. Kita melihat arus cukup lancar, kita melihat kepadatan tidak terlalu padat, ini juga bisa dilakukan pengawasan masalah kecepatan. Jadi rekan-rekan sekalian, mengamankan ini adalah menyadarkan, mengajak orang tertib, menegakkan aturan, dan kita juga tetap humanis, kita tetap mendorong, memotivasi agar jangan larut atau hanyut atas tindakan yang anarkis. Ini yang berbahaya, yang harus kita cegah semua. Nggak usah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Kalaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang sepantasnya, oke, tidak ada masalah. Kita harus belajar sabar, kita harus belajar untuk lebih dewasa, bagaimana kita juga mampu menunjukkan kepada semua pihak ini untuk bahwa polisi berusaha untuk menjadi pejuang kemanusiaan. Rekan-rekan sekalian, tetap semangat, jaga kondisi kita, pikiran yang positif. Kita juga mempunyai hati yang bergembira. Ajak orang-orang ini supaya semua semangat. Jadi, sekali lagi ingin saya katakan, dalam operasi ketupat di pandemi COVID ini, kita harus sadar, harus memiliki tanggung jawab, dan kita penuh semangat. Kegiatan ini juga di beberapa daerah ada yang mengajak atau bahkan mengizinkan dengan berbagai hal yang mungkin bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, tapi kita tetap usahakan dengan cara-cara persuasif, edukatif, preemptif, dan juga cara-cara yang lain untuk mengajak agar masyarakat tetap patuh dan taat terhadap segala aturan. Hindari kita melakukan kontak fisik, maka rekayasa lalu lintas sangat penting. Bisa dilakukan dengan sistem penyekatan seperti yang sudah saudara lakukan, ini juga baik. Yang kedua, mulai berdayakan dengan media-media yang ada untuk terus mensosialisasikan agar semua paham, semua tahu, semua juga bisa saling mendukung. Berdayakan dan gunakan juga untuk soft power yang sudah ada mitra-mitra kita untuk bekerja sama. Jadi rekan-rekan sekalian, tolong untuk saling bekerja sama, saling membantu, saling menjaga, saling mengingatkan. Kaitannya dengan masalah-masalah teknis, saya kira saudara sudah paham aturan-aturan yang sudah diterapkan masing-masing kebijakan Kapolres, kebijakan Kasat Lantas, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan dari Bapak Kapolda, dari Bapak Kapolri yang berupa maklumat itu diterapkan dan disosialisasikan. Juga apa yang menjadi perintah atau menjadi kebijakan pemerintah dari Bapak Presiden dan juga para menteri dan lain sebagainya. Ini semua merupakan bagian penting bagaimana kita dapat mengatasi masalah COVID ini. Jadi yang dilarang bukan pergerakannya. Yang diatur, yang kita tata adalah agar penyebaran COVID-19 ini tidak masif. Ini masalahnya. Jadi saudara juga jelaskan kepada seluruh warga bahwa yang menjadi masalah ini adalah COVID-nya. Karena COVID ini sangat berbahaya. Penyebarannya masif.
Dan kita juga melihat betapa berat para pejuang-pejuang kemanusiaan yang ada di bidang kesehatan yang mereka menangani secara langsung. Dan kita juga melihat orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang tidak peduli, mereka juga tertular dan menularkan. Ini kita kan harus berpikir bagaimana kita bisa merubah mindset, cara, pola pikir, pola kerja kita. Nah, tadi saya katakan bahwa cara-cara ini bisa dilakukan oleh masing-masing. Silakan dengan anggotanya, mulai dengan melalui handphone juga bisa. Yang ingin saya simpulkan rekan-rekan sekalian, kita tidak perlu tanya jawab atau diskusi kepanjangan atau berpanjang-panjang lebar. Yang ingin menyampaikan pendapat silakan ditulis. Di sini ada untuk chat, ini silakan ditulis apa yang menjadi pikiran saudara, nanti saya akan jawab. Karena kita semua harus bekerja juga hari ini, walaupun hari libur tanggal merah, tapi orang tetap melakukan kegiatan. Yang pertama, kita harus tetap waspada. Kedua, jaga kesehatan. Ketiga, gunakan soft power kita untuk bisa bersama-sama mengatasi pandemi COVID ini. Keempat, jangan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik baru. Usahakan kita untuk berusaha selalu waspada, selalu bijaksana. Kita lakukan dengan persuasif dan humanis. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, tetap menggelorakan untuk patuh dan taat terhadap aturan pemerintah. Aturan pemerintah salah satunya adalah patuhi protokol penanganan COVID. Kita tidak boleh serampangan atau sembarangan. Tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan kita juga menjaga jarak, kemudian untuk tidak bergerombol, berkumpul di mana-mana. Kita juga berupaya untuk menjaga ketika kegiatan nanti menjelang hari Lebaran. Kita juga mengamankan lokasi-lokasi yang ada kemungkinan orang berkumpul, jalur-jalurnya, kemudian juga di arus balik, juga saudara tetap melakukan pengawalan, pengamatan, penjagaan, penyekatan, bahkan juga penegakan hukum. Jadi rekan-rekan sekalian, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita tetap semangat. Terima kasih laporan-laporannya. Kita laporan yang singkat, jelas, apa yang saudara lakukan, sehingga data ini bisa untuk diantisipasi, dievaluasi, sehingga kita semua tetap bekerja secara promoter. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kegiatan yang saudara ikuti. Kita tidak perlu berpanjang-panjang lebar. Yang penting saudara paham dan terapkan. Kalau ada pertanyaan, saran, silakan nanti sampaikan, nanti akan saya jawab. Sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.